3 tahun pemerintahan Jokowi JK berjalan, kesejahteraan nelayan menjadi salah satu fokus perhatian. Namun tidak semudah membalikan telapak tangan, pemirsa. Berbagai gebrakan dan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagian justru menuai pertentangan. Sudah sejauh manakah langkah pemerintah memperbaiki nasib nelayan Indonesia? Berikut liputan Anggi Hasibuan dan Ari Jayusman. Kesejahteraan nelayan menjadi salah satu fokus perhatian program Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP sejak awal pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Di bawah sang nahkoda Susi Puji Astuti, KKP berjanji memajukan industri perikanan Indonesia dan membuat para nelayan tersenyum. Tak main-main, Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Susi langsung menggebrak dengan berbagai kebijakan yang dianggap berani oleh sejumlah pihak. Salah satunya adalah penenggelaman kapal dan moratorium kapal pencuri ikan atau pelaku illegal fishing. Tindakan Menteri Susi ini menjadi langkah tegas pemerintah Indonesia memerangi para pencuri dari berbagai negara yang selama bertahun-tahun merampas kekayaan ikan Nusantara. Data Badan Pangan Dunia FAO mencatat kerugian negara akibat pencurian ikan mencapai 30 triliun rupiah per tahun. Karenanya, Susi pun tak ragu menabuh genderang perang kepada para pelaku illegal fishing. Berbicara tentang komitmen menjaga ikan di tanah air, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, ini sudah ada 317 kapal asing atau juga kapal pencuri yang ditenggelamkan. 142 diantaranya berasal dari Vietnam, kemudian juga 76 diantaranya berasal dari Filipina, serta 21 dari Thailand, dan juga berbagai negara lainnya. Salah satu tangkapan terbesar Menteri Susi adalah kapal pencuri ikan fishing vessel Viking. Kapal yang menebar jaring sepanjang ratusan kilometer ini telah 30 tahun beraksi dan diincar 13 negara. Selalu lolos dari tangkapan aparat dan kapal pencuri ini akhirnya ditaklukkan di tangan Menteri Susi. Penenggelaman kapal hanya satu dari sekian banyak kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberantas illegal fishing dalam 3 tahun masa kepemimpinan Jokowi JK. Upaya pemerintah memburu para pencuri ikan tak lain untuk menambah ketersediaan ikan di laut demi meningkatkan tangkapan ikan bagi nelayan. Setidaknya ini sudah dirasakan oleh para nelayan di Muara Baru, Jakarta Utara. Ketua Himpunan Nelayan Pursen Nusantara James Den mengakui aksi penenggelaman kapal efektif mengurangi angka pencurian ikan. Pak James, selamat siang. Terima kasih waktunya. Saya Pak. Ini banyak regulasi yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga Ibu Susi selama beberapa ini. Apa regulasi yang paling terasa oleh Bapak dan juga teman-teman nelayan di sini? Sebenarnya yang paling terasa itu adalah Permen 56, Pak. Dengan pelarangan kapal asing beroperasi di Indonesia, stok ikan di Indonesia itu bertambah. Khususnya di daerah Laut Arafura, Laut Cina Selatan, dan juga Samudra Hindia, semua terjadi peningkatan penangkapan. Betul Pak ya. Jadi ternyata setelah dilarang itu banyak ikan. Iya, karena asing nggak bisa nangkap di Indonesia, Pak. Kalau asing tidak bisa nangkap di Indonesia, berarti kita nelayan Indonesia berdaulat di negara kita sendiri, Pak. Kapal nelayan Indonesia itu kecil-kecil semua, Pak. Tidak seperti kapal asing itu bisa ribuan ton satu kapal saja. Kadang-kadang satu kapal mereka itu bisa berapa puluh kapal Indonesia, Pak. Jadi kita bersyukur dengan pelarangan kapal asing, nelayan Indonesia bisa berdaulat di negara kita sendiri. Masih atas nama kesejahteraan nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan alat penangkap ikan atau cantrang. KKP beralasan cantrang tidak ramah lingkungan dan mengganggu populasi ikan. Cantrang dioperasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar, lalu menurunkan jaring cantrang dan kemudian mempertemukan kedua ujung tali selambar. Kedua ujung tali lalu ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat.
Tarikan jaring inilah yang disinyalir mengaduk dasar perairan dan merusak ekosistem di bawah laut. Cara kerja cantrang juga dianggap menyapu bersih ikan dengan cakupan sangat luas sehingga mengancam populasi hewan laut. Larangan penggunaan cantrang membuat sebagian nelayan meradang. Unjuk rasa pun terjadi di kantung nelayan di pesisir utara Jawa. Dari data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mencatat, hingga tahun 2014, ada 11.000 unit kapal pengguna cantrang di wilayah Pantura. Lebih dari 120.000 nelayan dan anak buah kapal merasakan dampak langsung pelarangan cantrang. Ibu Siti Sumarni. Namun, langkah KKP dan juga sang menteri pantang mundur. Cantrang tetap dilarang, nelayan pun diberi alternatif peluang. Kementerian KKP memberikan bantuan alat penangkap ikan lain yang ramah lingkungan, berupa jaring insang permukaan, jaring insang dasar, dan juga bubu lipat rajungan tipe kubah. Untuk penyerahan alat penangkap ikan untuk kabupaten kota yang lain, nanti akan diserahkan oleh Bapak Gubernur. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, berbagai kebijakan SUSI terkait illegal fishing dan juga cantrang sudah mulai berdampak pada nelayan. Produksi perikanan pada tahun 2016 mencapai 6,83 juta ton dengan nilai 125,3 triliun rupiah. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak 5 tahun terakhir. Produksi ikan ini pun berkolerasi positif dengan nilai tukar nelayan atau indikator tingkat kesejahteraan nelayan. Nilai tukar nelayan pada awal 2017 mencapai angka 110. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 105. 3 tahun sudah, pemerintahan Jokowi JK berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan seiring perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pro kontra mewarnai di tengah perjalanan mewujudkan nawacita. Kini, tersisa 2 tahun untuk Jokowi JK menuntaskan pekerjaan yang masih belum selesai. Dia Sibuan dan Ari Jayusman, Metro TV. Ada pro dan ada juga kontra di sejumlah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satunya kebijakan pelarangan cantrang yang sempat membuat sebagian nelayan meradang. Apa saja yang terasa kurang dalam kerja kementerian yang dipimpin oleh Susi Pujiastuti ini sudah hadir bersama kami di studio Niko Amrullah, Ketua Bidang Kajian Strategis Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI. Selamat malam Mas Niko. Mas Niko, dibagikan sekitar 7.000 alat pengganti cantrang, ini solutif? Yang pertama adalah sebenarnya ini adalah solutif tapi jangka pendek. Tidak kemudian menjawab apa sebenarnya akar permasalahannya. Masa pergantian ini kan masalah muncul di 2014. Kami menilai hal ini sangat lambat. Yang kami tekankan adalah masa transisi ini yang tinggal Desember, ini harus segera diselesaikan dengan sebuah solusi yang konkret tentunya. Kemudian jadi yang kurang kedua, konkret nih pembagian alat pengganti cantrang ini. Sebentar, bukan kemudian kurang konkret, tapi ada perbedaan data, Pak. 14.000 dari aspirasi masyarakat, kemudian 7.000 dari Kementerian Kelautan. Oke, jumlah nelayan. Iya, tentunya kan hal ini ada sebuah perbedaan yang harus diselesaikan. Ini bukan masalah membagi nasi kemudian selesai, tapi ini adalah hajat hidup orang banyak. 7.000 itu bukan sedikit. Jadi 7.000 sisanya nelayan yang mungkin versinya para nelayan dan ada sisa 7.000 begitu ya. Ini ada potensi konflik ke depannya? Sangat jelas. Ini kan urusan masyarakat, kemudian yang hak hidupnya kemudian tercabut dalam tanda kutip, yang kemudian tidak semua diberikan solusi, tentunya akan jadi konflik. Bisa jadi ada semacam kanibalisme di antara masyarakat, kan mengganggu struktur sosial akhirnya. Itu pertama. Yang kedua, ada salah satu di anggota kami di Kendal, Kabupaten Kendal, dekat Semarang tentunya ya, itu alat tangkapnya tidak sesuai. Bukannya 89 jenis alat tangkap katanya disebarkan, ada untuk rajungan, ada untuk udang, ada untuk ikan. Benar sekali, kemudian ada diferensiasi atau ada bermacam variasi jenis alat tangkap. Tapi kemudian ketika menghitung tinggal bulan Oktober, November, dan Desember, kemudian kalau kita menghitung bulan yang sedikit ini, sedikit masa transisinya sedikit, tentunya solusi dari pemerintah itu harus komprehensif dan solutif. Bukan kemudian misalkan Kendal, Kabupaten Kendal dari anggota kami ternyata mengeluh alatnya tidak sesuai. Artinya kan tidak sesuai dengan penggantian dan ujungnya adalah ketidakpastian usaha yang terjadi. Meskipun ada sekitar 120 hingga 160 miliar rupiah digelontorkan untuk satu alat, sangat mahal harganya. Ini bagaimana pandangan Anda?
Yang pertama, ini ada kesalahan di awal, matematika politiknya mungkin kurang diukur atau seperti apa kami menyebutnya, karena kemudian membuat... Anda melihat ini politis? Ya, maksud kami dalam membuat kebijakan artinya harus dihitung kan bagaimana proses dampaknya seperti apa dan lain sebagainya.